saya akan mulai dahulu dengan apa itu penyelesaian bertahap. Oleh karena itu saya tidak akan menggunakan slide yang kemarin saya kirimkan, gitu ya. Tapi saya langsung jump kepada contohnya. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan bertahap. Ya, saya punya contoh seperti ini. Ya, terlihat contohnya di sini, para mahasiswa sekalian. Terlihat, Pak. Terlihat. Ya, jadi saya paling enak itu adalah sebenarnya ya menyelesaikan analisis matematika teknik kimia itu adalah dengan contoh langsung biar kita real ya. Tidak karena matematika sebenarnya juga tidak harus dengan teori-teori gitu ya. Namanya juga matematika ya, juga kita langsung selesaikan. Di pusat sebuah bola pejal yang berjadi jari R, panas memancar dengan laju konstan yaitu Q dibagi dengan A. Gitu ya. Jadi Q itu adalah satuan untuk apa namanya energi, gitu ya, kilowatt dan lain sebagainya, gitu ya. Terus kemudian A-nya itu adalah suatu konstanta, gitu ya. Nah, pada keadaan tunak, perpindahan panas di dalam bola tersebut dapat diungkapkan menggunakan persamaan 1/r² ya dikalikan dengan dr kuadrat dt dr dibagi dengan dr sama dengan min Q per A. Ya, jadi ini sebenarnya kalau misalnya Anda lihat persamaan diferensial yang orde berapa ini kira-kira persamaannya? Kalau misalnya Anda lihat di sini 1/r², kemudian ya, ada orde 2. Ya, karena apa? Gitu ya. Lu kan dt per dr-nya orde 1, Pak, yang di dalam tanda kurung tersebut. Nah, ingat gitu ya. Yang di luar tanda kurung itu masih akan diturunkan sekali lagi. Jadi ini adalah persamaan diferensial orde 2. Ya. Nah, bagaimana terkait dengan persamaan ini gitu ya. Kita lihat di sini di sumbu apa namanya? Pembilangnya itu ada T besar, kemudian di penyebutnya itu ada R, gitu ya. Atau kalau misalnya di variabel bebasnya itu adalah R, kemudian variabel terikatnya itu adalah T besar. Ya, jadi persamaan diferensial ini akan menjabarkan profil, gitu ya, temperatur sebagai fungsi dari jari-jari. Ya, nah jari-jari di sini ya Anda sudah dijabarkan di dalam soalnya yaitu perpindahan panas di dalam bola. Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat ini nanti berarti kita akan menggunakan apa namanya sistemnya itu adalah bola ya dengan jari-jari itu adalah sebagai R, kemudian dilihat nanti profil temperaturnya sepanjang bola tadi ya dengan pergerakan R itu akan nanti seperti apa. Ya. Nah, jika temperatur permukaan bola dipertahankan konstan pada yaitu temperaturnya itu adalah TR, ya, tunjukkan bahwa dengan asumsi bahwa pada R sama dengan 0, dt dibagi dr sama dengan 0, maka fungsinya menjadi T sama dengan TR ditambah Q dibagi 6A dibagi dengan R kuadrat min R kecil kuadrat, gitu ya. Oke, baik. Ini adalah apa namanya rumusan soalnya, rumusan ceritanya. Ya, nanti untuk perpindahan panas memang ini belum Anda dapatkan. Anda dapatkan nanti itu adalah di tingkat 3, gitu ya. Termasuk juga untuk peristiwa perpindahannya. Oke. Jadi memang untuk di tingkat 2 ini nanti kemungkinan kalau persamaan-persamaan yang berhubungan dengan perpindahan panas gitu ya dalam analisis matematika teknik kimia nanti akan disampaikan langsung ya bentuk peneracaan masanya seperti apa dan bentuk akhirnya nanti Anda seperti apa sedemikian hingga Anda tinggal menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 tersebut. Oke ya. Oke, jadi saya akan menyalakan ini saya. Oke ya, tunggu sebentar. Oke. Apakah sekarang sudah terlihat? Oke ya. Cam scanner saya apakah sudah terlihat para mahasiswa sekalian? Belum, Pak. Di saya belum, Pak. Oh, belum.
Belum terlihat, Oke, Pak. belum terlihat ya? Aduh, sebentar. Berarti saya harus share screen-nya. Oke, sekarang apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, gitu ya. Nah, sebentar, saya akan kembali terlebih dahulu untuk menulis persamaannya. Lupa saya kalau harus menulis persamaannya. Oke ya, saya tuliskan dahulu 1/R² D R gitu ya, R² dt per dr sama dengan min Q dibagi dengan oke. Oke, jadi saya sudah menuliskan persamaannya di sini, ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini, oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa menyelesaikan persamaan ini adalah dengan menggunakan metode yang pertama, ya. Jadi penyelesaian berurut, gitu. Kalau mendapatkan Anda soal seperti ini, tolong diperhatikan gitu ya. Hal yang pertama, kuncinya kita dalam menentukan ini adalah jangan terburu-buru untuk menyelesaikan persamaan yang di dalam. Ya, jadi biasanya kita mungkin karena panik dan lain sebagainya langsung kita cari bagaimana untuk menyelesaikan persamaan dalam kurung. Artinya apa? Anda dengan menggunakan chain rule atau aturan rantai gitu ya, kemudian Anda turunkan langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya, ini di sebelah tanda sama dengan ini sebenarnya kita punya yang namanya Q dibagi dengan A gitu ya, di mana Q ini dibagi dengan konstanta. Q itu sebenarnya nilainya adalah tetap gitu ya. Jadi karena nilainya tetap, maka itu bisa disebut juga sebagai bagian dari konstanta juga. Jadi ruas di sebelah kanan tanda sama dengan itu adalah notabene-nya adalah suatu konstanta. Nah, coba kita perhatikan di sini, sekarang adalah ruas yang di sebelah kiri. Ya, apa yang terjadi di ruas sebelah kiri? Ya, kita punya suatu variabel bebas yaitu adalah R. Ya, di mana itu adalah 1 dibagi R², kemudian turunan dari suatu fungsi dibagi dengan dr. Ya. Kalau saya melihat bentukan seperti ini, gitu ya, apa yang saya lakukan? Ini sebenarnya saya bisa isolasi atau saya bisa pisahkan R dengan variabel yang lain. Ya. Nah, oleh karena itu, gitu ya, kalau misalnya saya bisa melakukan pemisahan terhadap variabel bebasnya dengan variabel terikatnya, maka saya akan melakukan itu. Seperti halnya saya pada penyelesaian persamaan diferensial biasa orde 1. Saya akan pisahkan itu. Gitu ya, karena pemisahan variabel itu adalah metode yang paling mudah untuk penyelesaian persamaan diferensial. Maka apa yang saya lakukan di sini gitu ya, saya susun ulang persamaan di sini gitu ya supaya mudah. Saya punya D dibagi dengan dr R², dt dibagi dengan dr, itu adalah sama dengan min Q dibagi dengan A, saya kalikan dengan R². Jadi ini saya pindahkan ke sana. Oke ya, ke ruas sebelah kanan sama dengan. Oke, atau bisa saya susun ulang persamaan ini menjadi dr² dikali dengan dt dibagi dengan dr sama dengan min Q A R² dr. Ya, karena ini bisa saya pindahkan ke sini. Kemudian apa yang saya lakukan? Ya, saya sudah dalam bentukan seperti ini. Apa yang saya lakukan? Ya tinggal saya integrasikan. Oke. Hasil pentintegrasian dari dr² dikalikan dt dengan dr itu adalah sebenarnya R² dikalikan dengan dt dibagi dengan dr. Oke, kemudian apa yang bisa saya lakukan di sini? Ya, ini adalah suatu bentukan konstanta. Kalau misalnya konstanta ini bisa kita keluarkan dari integrasinya, gitu ya. Atau kita misalnya minus Q dibagi dengan A, ya. Ingat, ini kalau misalnya kita integrasikan berarti itu adalah 3, 1,
R pangkat 3, benar ya? Benar? Benar, Pak. Iya, Pak. Oke, plus konstanta. Oke, baik. Ya, untuk mempermudah, sekali lagi untuk mempermudah bentukan, saya kalikan semuanya dengan 1/R² supaya R² di depan DT per DR ini hilang. Ya, biasanya itu adalah metode yang termudah untuk membuat agar terlihat ya lebih simpel. Sama dengan saya ubah menjadi Q dibagi dengan A, atau langsung saya kasihkan 3 saja di sini, gitu ya. Ini menjadi R, karena ini kan dikalikan dengan, saya kalikan semuanya dengan 1/R². Ya, skala 1 saya kalikan dengan 1/R², maka ini juga konstanta dibagi dengan R². Seperti ini. Oke, nah apa yang saya lakukan? Saya tidak terburu-buru untuk melanjutkan ini, ya. Karena apa? Saya punya syarat di situ bahwa pada R sama dengan 0, R sama dengan 0 itu ternyata DT dibagi DR-nya itu adalah sama dengan 0. Ya, ini artinya apa? Bukan pada saat R sama dengan 0, T-nya itu sama dengan 0, jadi temperaturnya sama dengan 0, bukan pada T-nya ya, tetapi perubahan T terhadap perubahan R itu adalah sama dengan 0. Atau gradien T ya pada saat R sama dengan 0 atau berada pada titik pusatnya bola, gitu ya, pada R sama dengan 0, itu gradiennya, gradien temperaturnya itu adalah sama dengan 0. Ya, nah mungkin untuk memberikan bayangan yang termudah terkait dengan hal ini, gitu ya, saya akan memberikan sedikit tambahan, gitu ya, karena ini yang biasanya Anda mudah untuk Anda bayangkan, gitu ya. Itu profil kecepatan di dalam suatu pipa, memang agak sedikit kemana-mana, tetapi ini yang paling mudah. Kalau misalnya Anda lihat profil kecepatan fluida di dalam pipa, dan itu adalah merupakan kecepatan laminer, biasanya kita akan punya yang seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi misalnya arah kecepatannya adalah ke sana, gitu profilnya itu adalah seperti ini. Ya, biasanya pada dindingnya permukaan itu adalah V sama dengan 0, kecepatannya sama dengan 0. Ya. Nah, di dalam sumbunya, di sumbu pipanya, itu di sini kecepatannya itu adalah kecepatan yang tertinggi. Tetapi biasanya di sini itu adalah bahwa nilai dV dibagi dengan DR dari pipanya ya. Jadi jari-jari dari PA-nya itu adalah sama dengan 0. Ya, artinya apa? Di sini tidak ada gradien yang namanya kecepatan. Ya, kalau misalnya gradien kecepatannya itu tidak bernilai sama dengan 0, yang terjadi itu adalah profil Anda tidak melengkung bentuknya seperti ini, mungkin bentuknya itu adalah seperti ini. Nah, ya, ini yang terjadi kalau misalnya pada sumbu dari pipa tersebut nilai dV dan DR-nya itu adalah tidak sama dengan 0. Ya, jadi pada sumbunya itu adalah dV itu adalah sama dengan 0, ya, tetapi kecepatannya bukan 0. Gitu ya. Nah, padahal ini adalah fenomena yang sebenarnya, ini bukan fenomena yang sebenarnya. Karena apa? Ya, yang kita pahami bahwa kecepatan di sumbu dari pipa itu adalah kecepatan yang tertinggi. Ya, jadi bedakan antara kecepatan dengan gradien kecepatan di sini. Ya. Nah, saya kembali lagi ke sini, kasusnya juga sama. Ya, apa yang terjadi pada saat R sama 0 itu adalah gradien temperaturnya itu adalah sama dengan 0, tetapi temperaturnya tidak 0. Jadi gradiennya yang sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan gunakan syarat ini, kita masukkan ke dalam persamaan kita, gitu ya. Jadi pada saat R sama dengan 0, apa yang terjadi? Gradien temperaturnya itu adalah bernilai 0, ya. Sedangkan R-nya sama dengan 0 bertambah konstanta bagi R². Ya.
dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai konstanta itu adalah sama dengan 0. Ya, sedemikian hingga persamaan 1 ya. Ini bisa saya sederhanakan dengan menambahkan syarat batas ini. Sedemikian saya akan punya bahwa nilai dt dibagi dengan dr itu adalah sama dengan min Q dibagi 3A R. Karena apa? Konstantanya itu adalah sama dengan 0. Oke, baik. Akan saya lanjutkan. Ya. Apa yang harus saya lakukan di sini? Ya, ini adalah juga bentuk dari variabel yang bisa kita pisahkan. Ya, jadi saya akan pisahkan variabel bebasnya akan saya pindahkan ke sebelah kanan tanda sama dengan, kemudian variabel terikatnya akan saya pindahkan ke sebelah kiri. Kalau kita lihat dari persamaan yang sekarang kita hadapi, gitu ya, variabel terikatnya itu adalah t, jadi saya akan tetap di sini dt. Sedangkan variabel bebasnya itu R, saya pindahkan ke sebelah kanan tanda sama dengan, sedemikian saya akan punya min Q dibagi dengan 3A, R dikalikan DR. Oke, apa yang saya lakukan dengan persamaan ini? Saya akan integrasikan. Ya, sedemikian hingga saya akan mendapatkan bahwa di sini ini adalah, kalau misalnya saya integrasikan dari nilainya itu adalah dari mulai dari di sini itu adalah T pada saat R sampai TT R sama dengan R, ya, sampai dengan T R sama dengan R besar, ya, karena kan kalau misalnya kita bolak, ya, ini itu adalah R-nya, temperatur di sini ini adalah TR. Ya, nah apa yang ingin didapatkan di sini itu adalah kita ingin mendapatkan temperatur di sepanjang garis ini. Ya, kemudian untuk R-nya itu adalah mulai dari R sama dengan R, ya, sampai dengan R sama dengan R besar. Oke, nah apa yang kita dapatkan di sini? Saya akan punya di sini adalah TR, ya, dikurangi dengan T. Oke, ini adalah sama dengan, saya pindahkan saja terlebih dahulu untuk ininya, min Q dibagi dengan 3A, supaya tidak membuat apa namanya kebingungan dari saya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya lakukan integrasi. Integrasi dari ini itu adalah menghasilkan yang namanya itu adalah setengah R kuadrat. Berarti itu adalah ya. Nah, pertanyaan saya, apakah menghasilkan nilai konstanta di sini? Ada nilai konstantanya? Tidak, Bapak. Tidak ada konstanta. Karena apa? Kita mengintegrasikan dengan batas yang jelas. Oke, apabila kita batasan kita sudah jelas mulai dari integrasi dari R sampai dari R kecil sampai dengan R sama dengan R besar, maka tidak akan keluar konstanta. Keluar konstanta apabila gitu ya. Ini juga sama juga. Nanti kalau kita menggunakan konstanta nilainya akan sama juga. Ya, tetapi karena saya batas integrasinya jelas, mulai dari TR sampai dengan TR yang terluar, ya, temperatur terluar, maka tidak akan keluar konstanta, gitu ya. Nah, oke, baik, ini bisa kita seturkan ulang, gitu ya, persamaan di sini, gitu ya. Apa yang saya lakukan di sini, ini min T sama dengan min TR, ya, dikurangi dengan Q, langsung saja 6A R kuadrat dikurangi dengan R. Ya, maka kalau misalnya saya kalikan semua dengan minus, maka jadinya hasil akhirnya adalah sama dengan TR, ya, ini ditambah dengan Q per 6A R kuadrat min R
kecil kuadrat. Oke? Ya, jadi ini adalah hasil akhir dari profil temperatur sebagai fungsi dari R. Ya, terikatnya. Ya. Jadi yang pertama Anda lihat ini Anda pantau itu adalah bagaimana memisahkan variabel ini.